Di sebuah kota kecil California Utara, suasana sebuah pedesaan yang tampak sangat sejuk, asri, serta orang-orangnya yang bersahabat, sebuah tempat impian bagi orang kebanyakan. Ini dia sang pemeran utamanya, kakak ipar saya, si John Travolta, yang berperan sebagai Josh Melly. Seorang montir dan seorang petani kecil-kecilan di depan pekarangan rumahnya sendiri dengan seekor anjing sebagai teman terdekatnya. Saat dia sedang memeriksa tanamannya, terlihat beberapa helai dari tanamannya yang sudah rusak oleh sesuatu. Attila, and you call yourself security? Tampak di kejauhan sebuah mobil pick-up datang menuju rumahnya Bang Josh. Ternyata yang datang adalah Ned, sahabatnya dari Josh. Dia datang membawakan hadiah ulang tahunnya Josh, yaitu sebuah panel surya. So happy birthday. Thanks, Nate. Thanks. Tampak Josh yang sudah berada di bengkelnya. Dia terlihat sedang belajar bahasa Spanyol dengan pemilik bengkel. Su ventana. Ventana. Saat asik belajar bahasa, tiba-tiba datang seorang wanita cantik dengan membawa kursi-kursi dagangannya. Nampaknya Josh membantu si wanita untuk menjualkan barang dagangannya. Yeah, well, you know, people sit down a lot around here. Lalu Josh mengajak Les untuk datang ke acara ultahnya Josh nanti malam. Hey, you think you could come to the party? No, I don't like to leave my kids home alone at night. Sedang asik melancarkan rayuan mautnya, ada salah seorang penduduk yang memberikan ucapan ultah dengan cara yang luar biasa. Pada malam harinya di sebuah kafe, tampak kawan-kawannya Josh yang turut serta merayakan hari ulang tahunnya, termasuk si dokter yang tadi siang memberikan sedikit selebrasi di jendelanya. Saat sang bos, yaitu Tito, pulang duluan, Josh yang mengantarkannya tiba-tiba melihat sesuatu di angkasa yang mendekat ke arahnya hingga... Dan ketika dia kembali ke dalam kafe, dia lalu coba bertanya apakah kawan-kawannya melihat apa yang barusan saja dia lihat sambil memainkan bidak catur. Akan tetapi tidak ada satupun yang melihatnya. That checkmate. Si Josh yang sudah minum susu jahe yang banyak, ditambah hari sudah terus beranjak, belum juga bisa memejamkan matanya barang sedetik pun. Sehingga dia coba untuk menelepon seseorang. I fenced him in. Dengan bergegas, dia menuju pekarangan rumahnya untuk membuktikan teorinya. Dan ternyata benar. Pada keesokan harinya di bengkel, terlihat Roger yang datang untuk coba bernegosiasi kepada Josh. Dia ingin mengambil mobilnya yang sudah diperbaiki karena sedang butuh mobil tersebut. Akan tetapi dia belum ada uang untuk bisa membayar jasanya Josh. Josh lalu mengatakan dia butuh panel surya untuk dipasang di rumahnya. Dan biarkan Charlie yang memasangnya, sementara Roger bisa membantu Charlie untuk menggali sumurnya. Dengan kata lain, Josh bantu perbaiki mobil Roger tanpa bayar sepersen pun. Roger bantu menggali sumurnya Charlie dan Charlie membantu pasangkan panel surya di rumahnya Josh. Beres, simbiosis mutualisme. I'll call Charlie. Terdengar Josh yang sudah pasti berbahasa Spanyol dengan si bos Tito. Dan keanehan masih terus berlanjut. Tampak Josh yang mampu menggerakkan kunci pas untuk sampai ke tangannya tanpa dia sadari. Siang harinya di kafe terlihat Doc yang sudah beberapa kali kalah bermain catur dengan Josh, hingga si dokter tampak kebingungan karena selama ini tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan dia dalam bermain catur, apalagi oleh si Josh. I understand right away. Concentrate.
Josh yang mendapati si Doc bingung coba untuk menjelaskan kalau dia sekarang bisa melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas dan dia tidak bisa berhenti belajar, bahkan dia membaca 3 buku dalam sehari dan itu begitu saja terjadi setelah dia melihat cahaya yang seperti UFO. It was a damn light. Sang dokter yang mendengar penuturan Josh lalu mencoba untuk menyarankan agar dia datang kepadanya untuk dilakukan pemeriksaan fisik. George, come in for a physical, okay? Hari-hari selanjutnya adalah hari yang baru bagi Josh dengan berbagai ide serta uji coba yang dia lakukan. Membaca beberapa buku yang dia ingin baca, tampak dia sangat haus akan semua hal-hal yang baru yang ada di kepalanya. Pada suatu malam, terlihat Josh yang datang dengan menenteng kursi buatan Les untuk diserahkan ke Ned. Terlihat oleh Ned bahwa Josh yang sekarang jauh lebih hidup, semangatnya sedang tinggi-tingginya. Saat asik mengobrol, Josh lalu mendengar sebuah kode Morse yang berbunyi. Watering the gold. Lalu dia meminta Ned untuk mengirimkan sebuah pesan dengan menggunakan kode Morse. Son of water. Miracles on Friday. Setelah pulang dari rumahnya Ned, Josh yang tidak bisa tidur, pada akhirnya bukulah yang menjadi sasarannya. Dan entah sudah berapa banyak buku yang dia baca hingga tiba-tiba Oh God! Somebody trying to tell me something! keesokan harinya, Josh datang kepada Doc untuk melakukan beberapa tes yang diminta oleh si dokter. Lalu Doc coba bertanya selain tidak bisa tidur, apalagi yang kira-kira Josh rasakan. Notice anything else? Josh lalu menjawabnya dengan Ooh, sang dokter yang melihatnya tentu saja kaget, takjub sekaligus takut atas apa yang terjadi dengan Josh. Tapi dia berjanji akan membantu Josh untuk mencari jalan keluarnya. the reason is I promise you we'll find it, okay? Scene lalu berpindah ke bengkel. Terlihat bahwa Josh bisa menghidupkan mobil tua hanya dengan menggunakan racikan yang dianggap sampah dan ditambah dengan kotoran babinya Ned. It's made from my garbage and Nate's pig manure. Sore harinya, tampak Josh yang coba mengunjungi Les, sang wanita idaman, dengan membawa sekeranjang tomat yang menggunakan pupuk organik buatannya sendiri. Got you these. Karena Les melihat jagoannya sedang mengintip mereka, lalu dia mengajak Josh untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya yang hanya ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan rindang. Adem. Saat Josh melihat sebuah tanaman bunga yang menarik hatinya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang terjadi di tempat itu hingga dia mengambil satu kesimpulan, lalu Whoa! Did you feel that? Oh God! I think I know what this is. Josh tampak sedang menelepon seseorang, atau lebih tepatnya sebuah instansi, untuk mengabarkan bahwa akan terjadi gempa. There's an earthquake coming. Harapan Josh berbuah manis. Yap, keranjang tomat diberikan, makan malam dia dapat. Cerdas. Good night. Saat Josh baru saja pulang, tidak berapa lama gempa benar-benar terjadi seperti apa yang diomongkan oleh Josh. Lalu Les menyuruh anak-anaknya naik ke mobil. Let's get in the truck. Josh yang baru saja sampai ke rumahnya turun dari mobil dengan senangnya dikarenakan prediksinya yang tepat. Dan ternyata Les menyusul Josh untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi hingga matanya melihat kursi-kursi buatannya ada di rumahnya si Josh. Les yang menyadari bahwa semua kursi yang dibuatnya ternyata Josh yang membelinya. Dia sangat marah karena dia merasa dipermainkan, dibohongi hanya untuk menarik perhatiannya si Les.
dan dia menganggap semua apa yang dilakukan oleh Josh semuanya adalah kebohongan semata. The truth. And you couldn't handle it. Perhatian-perhatian untuk kaum pria, jangan sekali-sekali berbohong kepada incaranmu, pasangan, atau istrimu hanya untuk menarik perhatian, menutupi kesalahan, atau apapun maksudmu. Fatal akibatnya, bukan simpati, malah empati. Bahkan kau akan ditinggal olehnya. Pada keesokan harinya, Josh datang ke rumahnya Ned karena dia sudah bisa memecahkan kode Morse yang lain yang pernah mereka rekam. Lalu meminta Ned untuk mengirimkan sebuah pesan. Mind your garden, frost coming, luck on the mosa. Sambil mengirimkan pesan, Ned lalu menyuruh Josh untuk coba menelpon Les untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi dia malah menyinggung Ned sahabatnya dengan mengatakan kalau dia saja bahkan tidak pernah ngobrol dengan wanita setahun ini. Bagaimana dia bisa menyuruh untuk Josh menghubungi Les via telepon? I'm sorry, Nate. Josh yang tahu kalau omongannya sudah sangat kelewatan coba untuk menjelaskan kepada Ned bahwa belakangan ini dia semakin sulit untuk bisa mengendalikan semua hal dan ini semua tidaklah wajar dan tidak seperti biasanya sampai-sampai Sin lalu berpindah ke rumah warga. Terlihat si pria tampak sedang mengusap-ngusap perutnya yang terlihat sangat sakit. Akan tetapi karena dia sekeluarga baru saja datang ke tempat itu dan dia mempergunakan bahasa Portugis hingga mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang diucapkannya. Dan pada akhirnya Get on the phone and get George Malley over here. Sin beralih kembali kepada Josh dan Ned yang terlihat sudah berpindah ke rumahnya Josh. Terlihat Josh yang sedang memberikan pupuk dari buatannya, di mana hasil buahnya sangat besar-besar. Dan Josh ingin mencoba memberikan pupuk buatannya ke ladang miliknya Ned yang sangat buruk lahannya. Bahkan tidak ada rumput sedikit pun yang tumbuh di lahan tersebut. Tiba-tiba sebuah mobil datang ke rumahnya Josh dan dia adalah John Ringgold. Dia adalah pria yang pernah berbicara dengan Josh beberapa hari yang lalu di telepon perihal mengenai Yeah, this is my gempa. friend Nate Pope. I do. Sang dokter ingin mengetahui bagaimana Josh bisa tepat memprediksi gempa sementara dia yang sudah mempelajari gempa selama 10 tahun lebih tidak bisa memprediksi setepat Josh. You should see him move stuff with his brain. Saat perbincangan mulai terasa hangat, tiba-tiba Tito muncul di depan rumahnya sambil teriak-teriak. Dia lalu mengatakan bahwa dokter menyuruhnya datang karena kondisi sedang darurat dan Josh harus belajar bicara Portugis di sepanjang perjalanan. Sang dokter yang melihat dan mendengar percakapan Tito dengan Josh tentu saja sangat heran dibuatnya hingga Ned menyuruhnya untuk ikut serta bersama mereka. Josh yang baru saja datang ke TKP diberitahu sedikit situasinya oleh Doc. Dia lalu disuruh untuk coba menanyakan di mana anak kecil itu berada. Josh lalu coba untuk menanyakan kepada si pria di mana anak kecil itu berada. Dan jawaban si pria, anak kecil itu ada di kebun buah. Dan ternyata si pria beserta anak itu makan sesuatu yang sangat buruk dan pasti si anak juga sedang mengalami sakit yang sama dengan si pria. The Portuguese language in 20 minutes. Pada akhirnya mereka lalu mencoba untuk mencari Alberto di kebun buah. Tetapi seluruh kebun sudah disisir. Sang anak belum juga ditemukan. Hingga pada akhirnya Josh coba untuk bisa merasakan kondisi Alberto. Mulai dari napasnya, penglihatan, hingga sakit perutnya Alberto. Hingga Josh jatuh terduduk dan sang dokter yang melihat semua kejadian itu meminta untuk Josh pada hari Selasa jam 2 untuk datang ke Barclay. So is Wednesday good for you? Say 2 o'clock? Tito lalu coba untuk mengantar sang dokter kembali ke mobilnya yang ditinggal di rumahnya Josh.
Lalu dia mencoba untuk memberitahukan kepada Josh bahwa ibunya sang anak sedang mencari pekerjaan. Pada malam harinya, Josh datang ke rumahnya Ned. Lalu dia coba untuk menawarkan si perempuan tersebut kepada Ned. Pada awalnya, Ned menolaknya dengan berbagai alasan. Tidak cocok dengan makanan Portugis lah, tidak bisa bahasa Portugis lah, hingga Josh merekamkan apa yang ingin Ned katakan dalam bahasa Portugis. Tapi bohong. Can you start next week? Perfect. Josh malah membuat rekaman pujian untuk lawan jenis. Kejadian demi kejadian yang Josh alami telah menjadi perbincangan di kota itu. Dari melihat UFO, telekinesis, merasakan gempa yang akan terjadi, belajar bahasa asing selama 20 menit, hingga menemukan seorang anak kecil, hingga bisa merasakan Well, I know you're on the outs sakitnya. with Lisa again. Kehidupan Josh yang tadinya biasa saja, sekarang menjadi pusat perhatian dari semua orang di kota tersebut. Dan tentu saja itu membuat Josh sangat tidak nyaman. Bahkan sekedar hanya ingin minum kopi bandrek, I better go. dia sudah tidak ada privasinya. Dan saat Josh keluar dari kafe, dia bertemu dengan Les dan coba untuk meminta maaf soal kebohongannya selama Sorry to lie to ini. you about the chairs. Josh yang mencoba untuk memperbaiki semuanya dengan mengajak Les ke Barclay untuk menemaninya bertemu dengan beberapa ilmuwan di sana, dan pada akhirnya Les setuju untuk mengakhiri perselisihan. Selasa siang dia akan ikut. Wednesday? What time? Scene berpindah kepada Ned yang sedang duduk karaokean dengan cemilan di depannya. Tiba-tiba terdengar sebuah ketukan di pintu rumahnya. Terlihat You're Mr. Paul? seorang wanita Portugis yang dibicarakan I am oleh Michaela. Josh, yaitu Ella. You're Ella. Ned yang melihat langsung terpesona oleh kecantikannya. Dan pada saat sudah selesai, Ella yang pamit keluar coba ditanya oleh Ned dengan menggunakan bahasa Portugis yang dia coba hafalkan. Walaupun sebenarnya itu adalah suatu rayuan serta sebuah Mais bonita pujian. do que uma sinfonia. O teu rosto é poema. E os teus olhos o seio. You're cute. Josh yang telah tiba di rumahnya tampak sangat terkejut melihat banyak orang yang sedang mengangkat barang-barangnya ke dalam mobil, dan mereka adalah FBI. Mereka harus membawa Ned serta Josh karena mereka sudah mengirimkan pesan kode ke markas angkatan udara yang berisikan kode rahasia mereka mengenai pelatihan yang sangat-sangat rahasia. Dan dengan kode yang berhasil dibaca oleh Josh, sehingga misi terpaksa dibatalkan hingga merugikan banyak sekali uang pemerintah. Dan pada akhirnya, untuk memastikan bahwa Josh memang seorang yang jenius dan tidak berafiliasi dengan pihak musuh, dia harus menjalani serangkaian tes. Dengan rangkaian tes yang sudah Josh jalani dan dengan segala anugerah serta kemampuan yang Josh miliki, tentunya bisa sangat berguna untuk pemerintah, tapi juga bisa menjadi musuh bagi pemerintah. Suatu dilema bagi FBI bila melepaskan Josh. Dengan kata lain, semakin besar kekuatanmu, itu adalah sebuah kutukan buatmu. want to feel safe. I don't feel safe with you out there. Tapi pada akhirnya Josh dibebaskan juga, tentunya dengan pengawasan yang sangat ketat dari FBI. Me so closely. Josh yang merasa bahwa ide-ide yang ada di kepalanya selama ini hampir tiap hari, tiap detik terus bermunculan. Tidak ada yang bisa menampungnya, bahkan sekedar hanya untuk menjadi pendengarnya saja tidak ada. Mereka, orang-orang dan sekelilingnya hanya sibuk bertanya ini dan itu, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hingga membuat Josh capek, kesal, bingung, hingga keesokan harinya Les datang berkunjung ke tempatnya Josh. Hi. Josh langsung saja mengeluarkan ide-idenya kepada Les.
Dia ingin berbicara di library fair agar semua orang tidak perlu lagi takut terhadapnya, bahwa dia tidak ingin dianggap aneh dan menakutkan bagi orang lain. Akan tetapi Les hanya menjawabnya dengan, Scissors. inilah yang sangat diperlukan oleh Josh. Santai, rileks, musik, rehat, dan tentunya perhatian. Pada hari library fair, seperti yang coba Josh harapkan, dia akan berbicara tentang semua buku dan apa yang dia ketahui agar orang-orang tidak perlu lagi takut kepadanya. Akan tetapi kejadiannya tidaklah seperti yang diharapkannya. Terlihat Josh yang siuman di sebuah rumah sakit. Dok yang datang dengan Ned dan Les dengan berat hati mengabarkan kepada Josh bahwa dia menderita tumor otak. Dan entah bagaimana tumor tersebut malah membangunkan fungsi otak yang lain. Dan itulah yang menyebabkan Josh melihat ilusi cahaya, tidak bisa tidur, dan hal-hal aneh serta ajaib yang lainnya. Dan tumor itu sudah menyebar di tubuhnya Josh. And it's killing me. Sang sahabat lalu berkata, apa yang bisa dia lakukan untuk Josh? Apa saja akan dia lakukan? Josh lalu menjawab kalau Ned musim semi depan harus menanam jagung di ladang tandusnya dan harus pakai pupuk buatannya I'm Josh. telling you, you get 4 to 5 years without rotation. Josh yang berada di rumah sakit masih saja tetap diawasi dengan ketat oleh FBI hingga dia melakukan sesuatu. Kepergian Josh tampaknya sudah disadari. Sementara itu, terlihat Josh yang sedang memberikan sesuatu untuk Ned, Doc, serta Dr. Ringgold. Lalu dia pergi ke suatu tempat. Pada keesokan harinya, terlihat 2 orang FBI yang datang untuk mencari Josh. How would you want to do Dan it? saat FBI pergi, Les segera menyusul Josh yang tampak sedang menuliskan sesuatu. I knew I'd find you here. Waktu yang sangat singkat sekali untuk Josh. Akan tetapi dia sudah menemukan tempat yang dianggap pas untuk dia menjalani sisa hidupnya. Temukanlah orang yang tepat untukmu untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan indah. Goodbye, honey. Alur film kita kali ini kita akhiri dengan diperlihatkannya ladang jagung Ned yang tumbuh dengan subur di lahan yang tadinya tandus. Hargailah dan pergunakanlah kehidupan ini dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di alur film yang lain.